Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu jadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji dan syukur ya Allah Bapa atas rahmat penyelenggaraanmu dan rahmat ilahimu dalam istirahatmu, juga dalam kesiaran kami. Sekarang Engkau telah bangunkan kami kembali, telah Engkau pulihkan tubuh dan jiwa kami untuk kami kembali menikmati hari baru yang telah Engkau sediakan hari ini bersama orang-orang yang kami kasihi. Jika pagi ini, sebelum kami mulai beraktivitas, kami ingin mendengarkan sabda-Mu melalui Romo kami, Romo Alfons. Sabda-Mu sendiri. Layakkanlah kami yang penuh dosa ini agar pantas mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sembah bakti kami lambungkan dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Pagi. Hari ini kita meneruskan permenungan kita tentang sabda Yesus yang terakhir menurut Injil Yohanes. Kita sudah mengawali kemarin dengan sabda yang pertama, inilah anakmu, inilah ibumu. Ya, sabda itu menjadi sebuah permenungan panjang, dan rupa-rupanya ketika merenungkan hal itu banyak orang merasakan sebuah getaran surgawi di mana pengalaman seorang ibu yang tadinya tidak mencintai Bunda Maria, tidak mengenal, akhirnya menjadi devosan yang luar biasa mencintai Bunda Maria. Karena Maria dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita semua dalam hal kesetiaan, dalam hal ketabahan hati, dalam iman, dan dalam mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah sabda Yesus yang di puncak Kalvari yang mengatakan, "Aku haus." Kita tidak hanya bisa melihat satu kata "aku haus", tetapi kita bisa melihat konteks dari kata-kata dan sabda Yesus tentang "aku haus". Saya akan membacakan satu ayat
atau 2 ayat yang ada di sekitar kata aku haus. Waktu Yesus menjelang wafat, dalam teks dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Nah, itulah 2 ayat, bab 19 ayat 28 dan 29. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku haus, di sana Yohanes mengatakan dalam Injilnya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, ternyata sabda Yesus yang berkata, aku haus, itu diucapkan untuk menggenapi kitab suci yang ada dalam perjanjian lama. Maka Yesus adalah penggenapan dari sabda perjanjian lama. Sekarang masalahnya teks kitab suci yang mana? Ya. Karena di dalam kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, rupa-rupanya dicari-cari, tidak ada teks dalam kitab suci yang memuat kata-kata aku haus. Tidak seperti yang lain yang begitu mudah ditemukan. Ketika kita bicara soal Eli lama sabatani, itu ada dalam Mazmur 22 ayat 2. Lalu ketika Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu ada di dalam Mazmur 31 ayat 6. Namun di dalam catatan para ahli kitab suci, rupanya ada teks kitab suci yang tidak langsung menulis tentang aku haus, tapi bisa dihubungkan secara implisit, tidak langsung dengan kata aku haus. Teks itu yang mana kita bisa melihat dalam kitab Mazmur. Mungkin kalau Bapak Ibu mau membuka kitab suci, ada kitab Mazmur 22, tetapi ayatnya 15 dan 16. Kalau Eli lama sabatani itu Mazmur 22 ayat 2. Apa yang ada dalam kitab Mazmur 22 ayat 15? Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mautku kau letakkan aku. Itu ayat yang pertama. Lalu Mazmur yang kedua, itu Mazmur 69 ayat 22. Begini bunyinya, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. 2 ayat itu tidak langsung mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku haus. Namun kata haus hanya secara implisit, tidak langsung digambarkan bagaimana keadaan orang yang sedang kehausan. Itu ada di dalam Mazmur. Bagaimana umat Allah pada zaman Mazmur mengatakan dan mengungkapkan kehausannya. Sementara ayat yang lain dipakai kata haus, tetapi tidak persis sama. Dari kedua teks ini sebetulnya bukan merupakan pemenuhan kata-kata Yesus, tetapi merupakan tanggapan atas kata-kata Yesus.
ketika Yesus berkata, "Aku haus," kemudian ada yang memberi anggur asam dan Yesus meminumnya, itu juga ada di dalam ayat Yohanes sesudah Yesus mengatakan haus, kemudian ada orang atau para prajurit yang memberikan anggur asam. Lalu Yesus meminumnya, ya. Kalau kutipan yang oleh para ahli menunjuk kepada Mazmur 22 tadi, kita masih ingat pertemuan kita yang pertama yang juga mengutip kitab Mazmur 22 ayat 2, yaitu Eli, Eli lama sabatani, yang menggambarkan sebuah mazmur keluhan, mazmur ratapan, karena Allah meninggalkannya. Keluhan ini tidak cocok kalau dimasukkan di dalam Kristologi Yohanes, yang mewartakan, Injil Yohanes mewartakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat tegar, yang sangat hebat, pahlawan yang luar biasa. Bahkan di dalam Injil Yohanes tidak ada kisah tentang Simon dari Kirene ketika Yesus memanggul salib, itu sendirian. Kisah Simon dari Kirene hanya ada di dalam Injil Matius, ya, dan Markus. Sehingga Yesus itu sebagai pahlawan sendirian memanggul salib. Dia berani melawan Pilatus ketika Yesus berhadapan di pengadilan. Itulah pahlawan luar biasa Yesus yang digambarkan dalam Injil Yohanes, berbeda dengan Injil Matius yang sangat menderita ketika dia diadili dan memanggul salib sampai Golgota. Dalam Injil Yohanes, peristiwa di Taman Getsemani pun tidak ada. Yesus tidak pernah mengeluh ketika berada di Taman Getsemani. Tidak ada kata-kata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu-lah terjadi." Ini tidak ada di dalam Injil Yohanes. Yesus tidak pernah mengeluh menghadapi salibnya dengan tegar luar biasa. Maka kalau kita ikut ibadat Jumat Agung, selalu dibacakan Injil Yohanes, kisah sengsara Injil Yohanes. Bagaimana Yesus begitu tegar, begitu luar biasa pribadinya. Oleh karena itu, Yohanes ketika Yesus mengatakan, "Aku haus," tidak mengambil Mazmur 22 ayat 2. Tetapi yang diambil adalah di bawahnya, Mazmur 22 ayat 15 dan 16, yang sedikit banyak secara tidak langsung bisa diringkaskan dengan kata "aku haus". Kemudian ditanggapi di ayat 29, yakni para prajurit yang menyalibkan Yesus. Dikatakan di sana, tadi sudah kita baca, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam itu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kata hisop ini nanti menjadi penting ketika kita bicara soal "aku haus". Rupa-rupanya para prajurit yang menyalibkan Yesus sudah berkali-kali menyalibkan orang, sehingga mereka punya pengalaman bahwa menyalibkan orang itu capek, haus, kadang-kadang panas luar biasa. Maka ketika Yesus disalibkan, para prajurit sudah siap-siap membawa anggur asam. Anggur asam itu adalah minuman yang murah harganya, yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang kelas bawah. Maka prajurit itu kan orang-orang yang berada di bawah. Yang kira-kira anggur asam itu bisa mengobati kehausan para prajurit. Harganya lebih murah dan menjadi minuman untuk kelas menengah ke bawah. Kalau kita mendengar kata hisop yang dipakai untuk memberikan minum kepada Yesus melalui hisop, kita ingat saat misa,
itu imam memakai hisop untuk memerciki umat dengan air suci. Dulu seringkali kita sebagai umat Katolik pada saat mengawali misa, ada nyanyian Aspergesme ya, percikilah aku. Itu dinyanyikan pada awal misa sebagai ganti dari doa tobat. Atau juga pada malam Paskah, kita selalu diperciki dengan air sebagai pembaharuan janji baptis. Kalau kita hubungkan dengan kitab suci Perjanjian Lama, kata hisop itu dipakai 10 kali. Dan dalam Perjanjian Baru hanya 2 kali. Yakni di Injil Yohanes, saat Yesus ada di kayu salib yang tadi, dan yang kedua ada di surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 19. Dalam Perjanjian Lama kita ingat apa yang terjadi dengan kata hisop. Kita bisa melihat kitab Keluaran 12 ayat 2, hisop menggambarkan sebuah tumbuhan yang dipakai untuk mengolesi ambang pintu rumah dengan darah anak domba. Kita ingat Paskah Israel ya. Lalu dalam surat kepada umat Ibrani bab 9 dan 19 mau menyejajarkan kematian Yesus dengan kurban anak domba yang darahnya diresikkan sebagai tanda peresmian perjanjian. Kalau kita memperhatikan atau memperhatikan teks-teks tersebut di atas, maka mungkin kita bisa berpikir bahwa dengan menggunakan hisop ini sebenarnya mau menggambarkan kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Sejalan dengan kondisi itu, saat itu Yesus dijatuhi hukuman mati memang pas menjelang Paskah. Kita lihat di dalam Injil, Yesus mati menjelang persiapan. Hanya kata persiapan yang muncul, tetapi sudah tahu semua persiapan Paskah. Kita juga melihat ada sebuah catatan pula bahwa kaki Yesus tidak dipatahkan. Ketika para prajurit itu mematahkan kaki 2 orang yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus, maksudnya supaya cepat mati, tidak lari. Tetapi ketika sampai kepada Yesus, Yesus sudah wafat, sehingga kakinya tidak dipatahkan. Dan ini cocok dengan peristiwa Paskah Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa anak domba Paskah itu tulangnya tidak diremukkan. Kita lihat dalam kitab Keluaran 12 ayat 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah tangga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ayat ini cocok dengan Yesus yang kakinya tidak dipatahkan, dan mereka melihat Yesus yang wafat. Dan kalau kita melihat selanjutnya, Injil Yohanes, kata anak domba, itu ada 2 di awal Injil, bab 1 ayat 29, dan di akhir Injil Yohanes. Misalnya ketika awal Injil bab 1 ayat 29 itu, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ini cocok dengan gelar Yesus di kayu salib, wafat sebagai anak domba. Seluruh Injil Yohanes memang menggambarkan perjalanan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia melalui wafatnya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Yang akhirnya kembali kepada Bapa. Terakhir kalinya Yesus nanti mengatakan, selesailah sudah. Dalam permenungan rohani, kita bisa merenungkan juga di dalam iman, bahwa kehausan itu mempunyai dimensi spiritual atau teologi.
kehausan itu adalah kehausan yang dia katakan dalam pembicaraan dengan wanita Samaria, misalnya saja Yohanes bab 4, itu kalau kamu minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Kehausan untuk melaksanakan kehendak Bapaknya, rupanya itu yang mau disampaikan secara rohani. Ini yang tidak dipahami oleh para serdadu, sehingga mereka mengambil hisop, ya, lalu diberikan kepada Yesus. Nah, itulah yang kurang lebih melatar belakangi dan aku haus bisa direnungkan di dalam konteks yang lebih luas. Yesus haus untuk melaksanakan kehendak Bapa secara total. Sehingga sesudah Yesus mengatakan aku haus, lalu menyerahkan nyawanya. Itulah kira-kira renungan kata aku haus. Semoga kita semua yang masih hidup bersama dengan gereja senantiasa haus untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah, melaksanakan amanat Tuhan untuk ikut terlibat di dalam mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kegiatannya bisa macam-macam, seperti sekarang ini, meskipun kita berada di dalam kondisi yang tidak baik karena pandemi, kita tetap mewartakan kebaikan Tuhan dan mau menyelesaikan perutusannya dengan sempurna. Kita mohon berkat Tuhan supaya bisa melaksanakannya. Tuhan memberkati. Amin. Susah apa enggak? Halo. Ya, Romo. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan, dibuka dulu mic-nya. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Susah ya? Susah mau ngertiinnya mau. Tapi kalau tadi terakhir Romo bilang berarti kita haus untuk memberikan, dia bekerja untuk di ladang Tuhan. Memang iya ya mau ya. Gitu. Tapi kalau dari pengertian Yesus haus untuk melaksanakan perintah apa gitu. Sebelumnya kan juga sempat disampaikan bahwa kalau bisa cawan itu disingkirkan dari Yesus. Jadi kayak kontradiksi juga gitu. Maka di dalam Injil Yohanes tidak ada. Ya, Bapa singkirkanlah piala ini. Itu tidak ada dalam Injil Yohanes. Karena Kristologi Yohanes tidak menggambarkan Yesus yang menderita. Tapi Yesus sebagai pahlawan yang tegar luar biasa. Maka kisah Getsemani juga tidak ada ya, di sana. Yesus langsung menghadapi pengadilan. Sehingga Yohanes berbeda dengan Injil yang lain. Injil yang lain itu menggambarkan sebuah kemanusiaan Yesus yang menderita, yang sakit. Tetapi Yohanes menggambarkan saat kealahan Yesus tampil. Maka wafat dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah pemenuhan. Saatnya sudah tiba. Ya. Ketika Yohanes menceritakan di dalam peristiwa Kana, dia mengatakan kepada Bunda Maria, saatku belum tiba. Maka menjadi penting kata saat di dalam Injil Yohanes, artinya saat Yesus dimuliakan, saat Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Itulah pemenuhan secara sempurna tentang perutusan Bapa melalui perjalanan yang panjang. Sang anak domba yang menghapus dosa dunia.
Jadi itu perbedaan antara tiga Injil yang sebelumnya dengan Injil Yohanes secara khusus. Maka ketika Yesus bahwa di kayu salib kan tidak menderita, akhirnya besok kita renungkan tentang kata-kata Yesus yang terakhir, selesailah sudah. Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak apa-apa, tapi sudah selesai. Dia setelah melaksanakan secara sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Lalu kembali ke Bapa yang mengutusnya. Maka kalau kita belajar kitab suci memang kadang-kadang ada sesuatu yang sangat berbeda antara kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Kita mau belajar untuk menjadi setia dan sempurna seperti Yesus sampai di kayu salib tetap tegar. Maka ketika menghadapi Bunda Maria dan Yohanes di bawah salib, Yesus pun juga tidak kelihatan menderita, tetapi dia ingin menuntaskan semuanya itu. Mewariskan wasiat yang terakhir. Gitu ya. Maka tadi saya katakan Yesus sendirian. Tidak ada Simon dari Kirene. Tidak ada Getsemani. Maka kalau kita melihat jalan salib, itu Yesus menderita. Itu biasanya diceritakan dalam jalan salib menurut Injil Matius. Bukan Injil Yohanes. Tapi Jumat Agung itu Injil Yohanes. Di dalam tablo anak-anak muda itu adalah kombinasi dari Injil semuanya ya. Sampai kita bisa melihat bahwa Matius mengatakan Eli Eli lama sabatani. Lalu Injil Lukas, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yohanes, selesailah sudah. Kadang-kadang kita melihat tiga kata itu digabungkan di dalam tablo ketika Yesus wafat. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, selesailah sudah. Jadi tiga Injil atau 4 Injil digabung menjadi satu. Namun kalau kita petani satu persatu, semuanya mempunyai pesan-pesan yang sangat indah untuk kita semua dalam kondisi yang seperti apa. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Romo. Ya. Jadi kalau kata-kata haus ini artinya apa sih yang kira-kira kurang lebih yang mau digambarkan secara luas? Misalnya begini, kalau saya pernah merasakan tidak haus, berarti sekarang saya merasakan haus. Nah, haus ini digambarkan sesuatu mengenai tentang kebenaran dan keselamatan. Mungkin itu digambarkan oleh Yohanes saat ini pada saat Yesus di kayu salib. Artinya haus ini menggambarkan sebelumnya dia sudah merasakan ada satu kebenaran, sekarang dia hilang akan kebenaran itu, atau seperti apa kira-kira? Kalau kita melihat seluruh Injil Yohanes, itu kan dalam bab 1, itu Yesus diutus oleh Bapa, Firman menjadi manusia. Dan Yesus menginginkan bahwa semua yang diutuskan oleh Bapa itu mau dilaksanakan secara sempurna. Dan rupa-rupanya itu menjadi sebuah kehausan. Seperti orang yang haus, saya ingin minum. Kalau belum minum rasanya belum puas. Maka kalau saya belum bisa menuntaskan rahmat perutusan dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui sengsara dan wafat, saya belum puas rasanya. Belum lega. Maka kata haus adalah sebuah keinginan sempurna dari Tuhan Yesus untuk menuntaskan seluruh karya penyelamatan. Sehingga dia mengatakan, aku haus. Lalu, kalau kita melihat seluruh badan Yesus itu kan lukanya luar biasa. Tidak ada yang utuh sama sekali.
tinggal satu kata, tinggal satu bagian yang ada di mulut Yesus. Lalu itu pun dikasih anggur asam, lalu sudah selesai, tuntas semuanya. Ya, mesti kalau Bapak Ibu kan juga punya anak ya, saya belum puas kalau saya belum bisa menyekolahkan anak saya sampai doktor misalnya saja. Masih berusaha sekuat tenaga sampai akhir hidup. Pak, yuk. Terima kasih Romo. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Waktunya 6.30. Cukup? Ya, Romo, dari kata aku haus itu ternyata banyak banget yang diterjemahkan ya. Ya. Ternyata begitu luas gitu. Itu aja sih. Oke. Baik Bapak Ibu, Romo, hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu nanti hari Jumat. Silakan Bu Aneng untuk menutup dengan doa, dengan berkat dari Romo kita. Silakan Bu Aneng. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas pengajaran-Mu hari ini melalui Romo kami, Romo Alfonsus Tio Gunawan. Kiranya Allah Bapa berkenan memberikan sukacita dan kesehatan dalam karya penggembalaannya. Bunda Maria, kami juga mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini, agar teladan kesederhanaan dan tahan uji boleh kami miliki juga. Akhirnya, sertai pesiaran kami ini, dan membawa berkat dari Putra-Mu, juga berkat dari Romo kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua keluarga dan aktivitas kita hari ini sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih semua. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Ani, Pak Yopi, Bu Terima kasih Pak Edi, Dewi, semua Bu Yana. kasih.